Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan jelaskan membuat permukaan kayak batuan dada seperti kayak di avatar ya. Jadi bagaimana cara buatnya, di sini menggunakan apa saja prosesnya. Sebelum saya jelaskan secara detail, bagi teman-teman yang ingin belajar secara mandiri atau privat, les privat, boleh panggil saya secara pribadi, bisa online bisa offline. Oke, kalau begitu langsung saja simak videonya bagaimana cara kerjanya menggunakan 3D Blender. Oke teman-teman, jadi untuk memulai bagaimana cara membuat rock atau misalkan bukitan seperti melayang kayak di film-film ya, teman-teman dipastikan di awal setidaknya sudah mempersiapkan. Jadi kita bisa menggunakan tekstur nanti dari Polyheaven di sini, dan saya sudah siapkan untuk link descriptionnya, nanti saya tinggal kalian gunakan. Ini bebas teman-teman ya, tinggal gunakan saja, dan cara pilihnya gampang, ini gratis ya. Saya pilih aja tekstur, terus kemudian teman-teman tinggal pilih kira-kira tekstur yang mana yang kalian inginkan. Kita pilih all gitu misalkan ya, terus kemudian nanti banyak pilihan di bawahnya. Nah ini dia, ini boleh dipilih ya. Jadi saya sudah ngambil beberapa tekstur yang saya pakai. Oke, terus kemudian nanti teman-teman juga bisa menambahkan untuk aset materialnya di bagian mungkin lautnya, mungkin pohon-pohon, aset yang lainnya juga bisa menggunakan Blender Kit. Tentu teman-teman harus mendownload dulu Blender Kitnya, dan kemudian setelah di download Blender Kitnya jangan lupa teman-teman diinstal atau di ini kan kayak add-on jatuhnya ya teman-teman. Jadi tinggal ke edit preference, terus kemudian teman-teman boleh aktifkan di Blender Kitnya untuk online asset library ya teman-teman. Oke, jadi langsung saja dicentang. Nah kalau misalnya teman bingung bagaimana cara installnya, klik aja di sini. Ini untuk versi yang 4.2 ya. Tampilannya agak berbeda. Teman-teman tinggal klik di sini lalu pilih install from disk. Jadi teman download dulu ya. Pastikan downloadnya ada di sini. Klik aja. Ini gratis ya teman downloadnya ya. Jadi nanti otomatis nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ini dia. Jadi Blender kita sudah tampil, dan teman-teman kalau misalkan ingin mencari sesuatu, tinggal diklik di sini aja, langsung diketik. Misalkan saya mau butuh pohon, tinggal klik tree gitu ya. Nanti dia akan keluar dan kita tinggal pakai, dan pastikan kita akan gunakan yang tidak ada gambar kuncinya. Yang ini nih, ini gratis ya. Kalau misalkan saya mau material, tinggal klik aja di material, lalu klik misalkan ocean gitu ya. Diantar saja. Oke ya, sorry kurang A ya, E ya. Itu dia, ini salah satunya kayak gini, teman-teman tinggal pilih aja materialnya, nanti kita akan gunakan seperti itu. Oke, jadi langkah pertama sebelum kita masuk ke bagian tekstur dan nanti asetnya, teman-teman dipastikan kita bikin modelingnya, yaitu menggunakan box biasa saja, simple. Terus kemudian teman-teman tinggal boleh ke edit, boleh kita menggunakan yang namanya ke modify ya, di modify ya teman-teman. Jadi ada di sini di modify, nanti kita tambahkan generate subdivision surface, jumlahnya dikasih 2 saja. Terus kemudian teman-teman nanti boleh di set mode ya. Terus kemudian teman-teman juga boleh mencoba untuk diedit mode, kira-kira permukaan bukitnya seperti apa ya, bukit melayang, kalau orang bilang bukit melayang kali ya bahasanya. Oke, saya sih nggak ngerti, cuman saya ngeliat kalau di game-game ya kayak film misalkan Avatar itu kan bukitnya melayang-melayang gitu ya. Nanti tinggal dicoba ditarik aja ke atas, kira-kira begini gitu ya, simple aja. Terus kemudian nanti dari sini nanti teman-teman tinggal diatur aja kira-kira mau disusunnya seperti apa ya. Kalau misalkan mau ditambahkan lagi, mau lebih halus lagi boleh nanti ya, silakan. Oke, dari sini teman-teman tinggal tekan A aja, lalu teman-teman tinggal boleh ini masih kondisi, jadi kita menduplikat ya dalam kondisi edit mode. Jadi teman-teman tinggal Shift D, tinggal digeser kira-kira gitu ya, taruh di sini. Ini bebas teman-temannya, bisa dikecilkan, agak taruh di sini juga boleh gitu ya. Terus kemudian Shift D lagi ya, geser ke sini misalkan gitu ya, terus digeser lagi, Shift D geser ke sana. Ini bebas sesuai kebutuhan, apakah mau di sini, ini bebas sesuai kebutuhan. Oke, terus kemudian ini juga sama, mungkin bagian atasnya sedikit dibesarin. Ini saya tekan A ya, sorry, ini klik aja lalu tekan, pilih salah satu lalu tekan L, lalu dibuat skala agak besaran. Nah, agak besaran, jadi yang lainnya kecil-kecil. Ini kecil ya, L. Oke, lalu saya kita geser kemari. Ini juga sama bagian dalamnya. Ini ada bagian dalamnya kecil-kecil ya. Ini juga sama, tekan L, agak digeser G ke sana deh kira-kira. Agak naik dikit kayak gini ceritanya. Terus kemudian nanti tinggal Shift D lagi. Shift D, tinggal geser ke sini saya kebutuhan. Atau mau dikecilin pakai skala juga boleh, kayak gini boleh.
silakan. Nah, ini bebas ya teman-teman, tidak harus seperti saya. Teman tinggal dimodifikasi aja, lalu nanti di bagian yang paling besar ini di atasnya saya coba untuk lebih lebar ya, saya tekan S. Nah, agak gini ya. Gitu teman-teman, aja agak sedikit tinggi. Nah, kayak gitu kurang lebih. Ini bukan pesawat ya. Beda ya. Ini Shift D lagi. Sorry. Candu lagi, tekan L. L itu artinya loop ya. Jadi biar semuanya diseleksi semua, lalu Shift D digeser kira-kira di sini, lalu geser ke sini. Kira-kira demikian. Oke, ceritanya begitu ya. Ini bebas sesuai dengan kebutuhan kalian, apakah mau lebih kecil, lebih besar, itu selera ya teman-teman. Oke, setelah sampai di sini teman-teman tinggal ke object mode aja, normal seperti biasa, seperti tampilannya, dan teman-teman bisa menambahkan, kalau segmennya kurang banyak tinggal tambahkan aja seperti ini. Terus kemudian nanti teman-teman boleh mencoba menggunakan yang namanya remesh ya. Ya, kita buat remesh. Jadi ini digabung teman-teman, ini digabung ya, itu dia. Kalau toh teman-teman kepengen mau edit lagi, saya mau tambahin lagi agak berbeda, teman klik di sini lalu ke edit mode biasa. Terus kemudian ini duplicate, geser ke sini, mungkin agak sedikit miring juga boleh, agak kemari ya, gitu juga boleh ya. Ini juga sama, Shift D mau digeser ke kemari, agak bentuknya begini juga boleh, agak gini juga boleh. Itu bebas ya teman-teman, baru ke object mode. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, setelah sampai di sini kita tambahkan menggunakan yang namanya deform. Di bagian deform kita menggunakan displace aja. Nah, di buat displace di sini kita akan mencoba menambahkan permukaannya sedikit agak berbeda ya teman-teman ya. Jadi bisa menggunakan new di sini. Oke, terus kemudian nanti biarkan saja seperti itu. Kemudian bisa diatur nih kondisi normal seperti apa. Apakah mau normalnya begini dulu? Lalu klik di sini, ada namanya show texture in tab ya. Oke. Kemudian di sini ada image or movie, kita pilihnya yang Morse graph. Dan Morse graph ini ada pilihan teman-teman. Ada yang berbentuknya kita bisa lihat di bagian ini dia, Veronal ya. Itu bebas, tinggal kalian atur sesuai kebutuhannya. Apakah mau lebih besar atau lebih kecil, itu terserah kalian. Nah, polanya seperti itu ya. Dia jadi bentuknya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan ya, nah ini bebas teman-teman, jadi kita bisa modifikasi dari sini. Apakah mau dikecilin lebih rendah kayak gini juga boleh. Ini terserah ya teman-teman, ini bebas sesuai kebutuhan. Kalau memang kurang banyak remeshnya, boleh kita atur di sini, bisa ditambahkan ya. Apakah mau lebih rendah atau mau lebih banyak ya, lebih padat gitu ya kurang lebih, atau mau lebih jadi rangkanya tuh nggak banyak teman-teman. Jadi kalau saya klik di wireframe itu rangkanya segini ya, kita atur di sini. Apakah mau lebih detail, mau rapi-rapi, mau bagus ya, pakai yang lebih detail kalau bisa. Tapi resikonya berat ya teman-teman ya, gitu aja. Oke, nah dari sini teman-teman kira-kira batuannya kayak gini nih, udah cukup gitu ya. Kalau teman-teman kepengen mau nambahin pakai subdivision surface, mau nambahin lagi juga boleh nih, boleh dikurangin. Kalau nggak kayak gini juga boleh. Saya kurangin aja deh, kira-kira demikian gambar ya. Terus kemudian teman-teman kenapa saya buat tonjol-tonjolan di sini, nanti saya kasih pohon, jadi dia di area-area tertentu ada pohonnya nantinya ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman bisa mencoba untuk mengaktifkan lagi ke edit mode, dan saya kepengen bagian atas ini lebih, biasanya kalau kayak fantasi di avatar itu kan atasnya lebih rata ya permukaannya ya. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk menggunakan loop cut, klik di sini aja ya. Klik di sini dan teman bisa diatur di sini, bisa posisi ada di mana, apakah mau di atas gini. Nah, gitu teman-teman ya maksudnya ya. Kalau sudah nanti tinggal di object mode lagi dan jadinya kayak gini. Ya, simple ya, sederhana. Udah gitu aja teman-teman. Nggak usah pusing-pusing. Nah, sampai di sini kita sekarang masuk bagaimana untuk materialnya, teman-teman. Untuk material sendiri teman-teman, seperti saya sampaikan bahwa kita sudah siapkan, ini ada linknya, ini dia teman-teman, linknya udah ada, Polyhaven, dan macam-macam. Ini tidak harus ngikutin saya, di Polyhaven juga banyak banget, tinggal pilih sesuai kebutuhan ya. Intinya teman-teman ambil yang kayak model batu-batuan kayak gini, kayak Clipside ya, sama ini dia Rock Terrain aja, dua itu aja dulu ya, kita pilih misalkan gitu ya. Ini gratis ya, gratis. Jadi kalau teman-teman klik di sini, nanti klik kanan new tab ya, di sini tinggal download aja. Gitu. Paling kita bantu sponsor mungkin apa, mungkin subscribe dan sebagainya. Itu dia teman-temannya. Oke. Nah, setelah sampai di situ udah di-download ya, saya sudah dapat semua teman-teman. Kita masuk ke sini teman-teman. Ke material, jadi saya klik di sini di materialnya. Saat ini kondisinya
Dan ini saya ganti menjadi yaitu shader editor, teman-teman. Nah, di shader editor inilah teman-teman kita bagaimana cara memanggil material yang sudah kita download. Dan saya teman-teman sudah siapkan ini dia. Jadi ada material yang bentuknya seperti ini, ya kan. Ada yang bentuknya beda lagi ya teman-teman. Jadi ada yang apa namanya? Ini dia kayak gini, sandrock dan sebagainya. Ini udah saya siapkan. Jadi teman-teman cara manggilnya bagaimana? Jadi klik di sini teman-teman ya. Klik di bagian ini. Kemudian teman-teman tekan Ctrl Shift T. Nah, Ctrl Shift T itu untuk mengambil filenya di mana gitu ya. Baru saya cari ada di mana. Oke, teman-teman, ini dia yang saya dapatkan. Jadi saya pakai yang clip size ya, 4K. Yang saya ambil tuh yang ini teman-teman. Yang off side ini nggak usah, tapi yang saya aktifkan ini 1, 2, 3. Untuk tampilan seperti ini dirubah di sini ya. Tinggal kita rubah aja ya. Rubah aja, saya ambil 3 aja lalu di prinsip tekstur dan nanti otomatis dia akan masuk ke sini dan sudah tersusun dengan rapih ya, kurang lebih ini dia teman-teman. Jadi udah tampilannya akan seperti ini. Nah itu dia teman-teman. Nah kalau teman-teman perhatikan saat ini mungkin belum terlihat dengan baik dikarenakan kondisinya kita masih di bagian tekstur biasa ini di sini ya. Nah untuk menampilkannya saran saya teman-teman dipastikan ini diaktifkan saja lalu ke edit mode, lalu teman-teman tinggal ditekan Ctrl A ya, jangan lupa di sini pilihnya, dan ini bisa dirubah ke view-nya menjadi 2 ya teman-teman, jadi vertikal. Jadi yang satu ini lebih ke bagian UV editor dan kita bisa ngelihat kira-kira yang mau ditampilkan seperti apa tampilannya ya. Di sini ada beberapa pilihan kalau kita perhatikan. Nah ini ada banyak pilihan. Oke, kita pilih ini aja deh yang berwarna misalkan gitu ya. Nah teman-teman tinggal dicoba untuk di sini UV Smart Object Project ya, langsung di unwrap aja dan dia akan menyesuaikan dengan sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Dan ketika nanti objeknya saya matikan, sebenarnya tekstur sudah ada teman-teman. Nah untuk supaya kelihatan, saran saya dikarenakan di sini masih menggunakan subdivision, subimage dan sebagainya. Dan ini saran saya teman-teman, kenapa nggak keluar di sini? Dikarenakan di sini belum di-apply. Jadi pastikan di-apply dulu dan di-apply dulu dan di-apply dulu, gitu ya. Dan kita coba lagi, kita menggunakan edit mode, lalu saya tekan A, lalu saya coba namanya unwrap. Boleh pakai ini, boleh ini ya, sama aja. Oke. Nah kita lihat nanti kita lihat kayak gini hasilnya. Itu dia teman-teman ya. Jadi seperti itu kalau memang unwrapnya sesuai dengan keinginan mereka. Tapi kalau teman-teman kepengen mau menggunakan yang satu lagi namanya smart ya, lebih bagus unwrap aja. Dia menyesuaikan dengan pola-pola yang bagian yang mana yang mau diambil. Itu dia teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat di sini. Oke, jadi ketika saya objek, nah ini udah jadi seperti ini modelnya. Tapi sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau teman-teman kepengen mau ngeditnya permukaannya, oh ini agak beda-beda nih, bisa kita atur dengan cara kamu ke edit mode dan kita cek kira-kira yang bagian yang mana yang mau diseleksi gitu ya, kurang lebih ya. Misalkan yang ini gitu ya, ini saya tekan L dan kita bisa ngeliat bahwa area yang mana aja yang akan terpilih nantinya ya. Jadi di sini juga bisa diaktifkan di dua sisi. Oke, cara bagaimana caranya? Misalkan saya mau ngedit yang bagian tertentu ya, saya klik di sini lalu saya tekan L dan kita lihat oh ternyata di area sini posisinya. Ini kita bisa rubah-rubah teman-teman, bisa apakah mau dikecilkan ya, kecil kayak gini. Oke, dikecilkan areanya itu boleh, silakan. Oke, biarkan saja sementara waktu masih bebas bentuknya seperti ini. Oke, langsung saja ke object mode ya. Ini dia bentuknya seperti ini, biarkan saja karena biar dia bentuknya seperti itu. Tapi kalau teman-teman pengen modelnya saya menggunakan tekan A, terus kemudian saya menggunakan unwrap seperti ini juga boleh. Silahkan, itu nggak masalah teman-teman. Oke, saya kembali ke sini, biarkan saja seperti ini modelnya. Terus kemudian setelah sampai di sini, baru teman-teman mencoba untuk menambahkan satu material lagi teman-teman ya, yaitu di sininya. Mungkin saya tambahkan di bagian ini dia. Ini saya geser sebentar ke kanan. Oke. Ya ini teman-teman saya coba duplikat ya. Jadi dari sini nanti saya duplikat ke sini. Nih saya duplikat ya. Jadi materialnya, jadi saya mau ngasih dua material. Pertama materialnya ini ya, kemudian nanti yang satu lagi materialnya agak berbeda, yaitu ini saya klik di sini lalu saya tekan Shift D. Saya duplikat kemari. Nah itu dia.
Dan ini saya coba geser kemari, jadi biar tahu perbedaannya apa. Ini saya geser kemari, ini kelompoknya sendiri beda. Ini sendiri, yang ini sendiri beda ya, teman. Oke, ini saya gedein. Oke, biar ketahuan. Oke, saya klik di sini, saya geser kemari. Nah, untuk mengambil tekstur, jadi nanti saya kepengen ada di bagian ujung-ujung atas gitu ya, atau pinggir-pinggiran tertentu ada sedikit ijo-ijonya, teman-teman, kayak ada rumputnya ya. Jadi teman-teman bisa mencoba diklik di sini, lalu saya tekan Ctrl Shift T lagi, ya, Ctrl Shift T. Oke, nah kita ambil yang kira-kira yang mana yang kita inginkan. Nah, kayak misal kayak gitu contohnya ya. Lalu saya ambil kira-kira sama kayak tadi, saya ambil yang ini, yang rocknya biasa, terus yang bumnya buat yang rocknessnya juga. Ini rockness, ya, yang ini enggak. Lalu di open aja. Nah, kita udah keluar ya. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa ngeliat bahwa ini tampil agak berbeda. Jadi ya, jadi nanti kita bisa mencoba untuk menggeser. Nah, ini dia, sini. Jadi pasangannya agak berbeda-beda ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, dari sini saya tambahkan menggunakan mix ya. Bagaimana cara menyampurkan? Ini belum tercampur teman-teman. Jadi saya menggunakan Shift A, pilihnya mix shader. Ya, saya mix shader. Oke, lalu tempel di sini. Nah, itu dia teman-teman. Nah, yang ini ditarik ke sini teman-teman. Ya, ditarik ke sini. Jadi ini kalau saya geser nanti tampilannya gini. Nah, ini dia. Oke ya, kelihatan ya. Oke, saya gedein lagi deh. Saya besarkan lagi. Oke, ini saya tempel ke sini, ke shader. Jadi tekstur pertama ini, tekstur yang secondary ini dia. Nah, ini udah kecampur ya teman-teman. Jadi tekstur udah kecampur, tapi nanti kita atur kira-kira posisi di mana. Dan saya untuk mengontrol posisinya bagaimana, teman-teman bisa menggunakan Shift A, peletakannya ya, bisa dicet atau di mana silakan. Kita bisa menggunakan search, nanti pilihnya namanya saya butuh yang namanya tekstur koordinat sama separate XYZ ya. Tekstur koordinat saya taruh di sini. Terus kemudian saya Shift A lagi, search pakai yang spart. Oke. Sama satu lagi saya butuh untuk mengontrol terang gelapnya, saya pakai pakai yang color ramp. Kayak color ramp aja deh. Ya. Oke, di sini saya klik normal kemari, terus kemudian dari sini Z kemari. Oke. Terus kemudian nanti yang ini, teman-teman, yang di bagian ini ya. Nanti ditempel di mana? Tempelnya adalah dari sini kemari. Vektor. Oke, pelan-pelan. Nah, nanti baru kita atur sesuai kebutuhan. Nah, nih udah kelihatan ya atasnya tuh. Ya, karena kita Z, jadi di atas jatuhnya. Jadi kalau saya putuskan, misalkan saya putuskan gini nih. Nah, dia nggak kelihatan tuh. Tapi kalau ketika saya tarik kemari, nah itu dia. Jadi bagian-bagian yang atas yang ada di sini nanti akan terlihat ya, dengan cara kita atur kemari, terus diatur terang gelapnya kayak gitu. Nah, kelihatan ya, jadi yang bagian-bagian atas ini, nah di sini, terus di sini gitu ya. Itu kelihatan di sini ada, gitu nih ada ya. Oke, seperti itu tampilannya. Oke, saya geser lagi. Oke. Oh, mau lebih banyak boleh. Mari udah banyak kan deh. Oke, ceritanya kayak gini ya. Udah selesai. Udah jadi gitu aja, simple teman-teman. Dan nanti setelah sampai di sini teman-teman boleh ini saya coba geser ke bawah teman-teman. Terus kemudian teman-teman bisa mencoba menambahkan seperti saya bilang tadi bahwa kita ada aset seperti kayak rumput. Ini kalau sudah boleh ditutup ya dengan cara join, klik di sini dah. Oke, kita konsentrasi di sini. Dan sekarang bagaimana cara menggunakan namanya adalah Blender Kit ini ya. Pastikan teman-teman sudah terinstall seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa Blender sudah dicentang Blender Kit. Jadi nanti ini add-on juga ya, tinggal diinstal aja. Cara install di versi yang baru di sini teman-teman. Start from diarahkan kemana kita mau simpan, lalu jadinya seperti ini dan dicentang dan jadinya seperti ini. Oke, jadi langkah berikutnya adalah saya pengen aset. Jadi sini ada pilihan ya, ada namanya yang pertama adalah modelnya. Ini adalah teksturnya. Saya butuh modelnya. Saya pilih tree, ketika ya tree aja, ketika ya tree. Dan akan keluar seperti ini. Ya, tinggal klik aja. Kalau mau tinggal klik ini ya, klik. Tempel misalkan motor di sini atau di sini juga boleh, nggak apa-apa, biarkan lagi sedang proses, udah jadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya ini saya tutup sebentar, bagaimana caranya supaya pohon ini nempel di area misalkan di sini, misalkan contohnya saya mau di sini atau misalkan di area tertentu, misalkan ada di sini gitu ya.
Teman klik di sini aja, lalu klik di ujung sini, lalu pakai panah putih ya, namanya adalah selection box, klik objeknya, pohonnya gitu ya. Teman-teman tekan Shift S, pilihnya adalah selection to cursor. Jadi dia akan pindah ke situ, lalu teman-teman tekan S, dikecilkan sesuai kebutuhan. Apakah mau di sini gitu ya. Terus kemudian saya mau nambah lagi, kira-kira adanya pohonnya kira-kira berdiri aneh-aneh nih gitu kan. Saya maunya ada di sini misalkan. Berdiri, saya klik di sini misalkan ya contohnya. Misalkan di sini deh. Ya, oke gitu ya. Nah, teman-teman tinggal pakai panah putih atau selection box, lalu tekan Shift D ya. Digeser dulu mouse-nya, lalu klik kanan dilepas lagi. Lalu tekan Shift S, pilihnya selection cursor. Nah, dia akan pindah ke situ. Ya, nanti arah pohonnya tinggal diputar, apakah mau ke sini. Nah, kayak gitu boleh ceritanya ya. Oke, terus kemudian nanti mau ada pohon di sini juga boleh. Ini bebas teman, sesuai kebutuhan ya. Oke, ceritakan kadang-kadang ada pohon kayak gitu tuh, ya kan. Terus saya akan pasang lagi di sini misalkan. Klik lagi di sini. Tuh gitu ya. Jangan lupa yang ini, yang objek yang atas nih diaktifkan, lalu Shift D, geser mouse-nya, klik kanan, lalu Shift S, pilihnya selection cursor. Nah, dia akan pindah ke situ ya. Kalau memang kok mau dibuat gitu, kalau mau ditaruh di atas ini juga bisa, klik yang di sini. Jangan lupa klik bagian di sini dia, jadi kursor ini menentukan di mana akan kita pindah ke situ ya. Tekan Shift D ya, digeser kanan, lalu pilihnya Shift S. Nah, pindah ke sana, itu dia. Nanti teman-teman tinggal diatur aja sesuai kebutuhan, apakah mau di sini, terus saya mau duplikat lagi, Shift D geser ke sini gitu ya, boleh lebih kecil lagi kira-kira gitu. Kemudian saya tekan Shift D. Kalau mau agak berat, klikin aja, paling gampang. Shift D, geser kemari. Oke, lebih besar dikit. Oke, Shift D, geser kemari. Oke, kira-kira. Oke, seperti itu, tinggal diputar sesuai kebutuhan. Ya, sesuai selera lah, gitu ya teman-teman. Sesuai kebutuhan. Oke, kira-kira demikian posisinya. Ini udah jadi teman-teman. Jadi kalau kita tampilkan akan seperti ini jadinya. Simpel ya. Wah, gitu ya. Nah, dari sini teman-teman nanti kita bisa mencoba untuk menduplikat semuanya supaya tidak berat, pakai yang ini aja. Lalu teman-teman bisa mencoba untuk membuat kira-kira posisinya. Saya saya tekan kamera dulu ya. Kamera dulu, saya coba untuk tekan N supaya kita bisa ngeliat view-nya. Kira-kira pantasnya seperti apa. Oh, saya maunya kayak gini deh. Misalkan kayak gitu ya. Oke. Jadi ya. Cukup lah gitu ya. Oke, nanti tinggal di saya matikan dulu, baru saya escape, salah pencet. Saya tekan N, saya besarkan. Nah, kira-kira kayak gini teman-teman, tapi nanti dulu. Oke, jadi kameranya seperti itu. Saya klik kamera, mungkin saya duplikat dulu ya, duplikat aja, Shift D, terus kemudian digeser ke arah manapun yang kalian mau. Apakah mau ditekan G ke arah yang X juga boleh gitu ya, agak menjauh, atau ke arah Y juga boleh, G, Y. Nah, agak jauhan dikit ya, paling gampang dari Z lah gini ya, posisinya gini aja paling gampang. G di sini, satu di sini ya, terus kemudian saya tekan di sini, terus saya duplikat lagi, Shift D, agak di sini, mungkin agak besaran. Nah, gitu ya. Oke, baru saya klik kamera. Nah, itu dia teman. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan dari topnya, saya mau rubah lagi, saya tekan kamera lagi, mungkin saya geser agak kemari gitu ya, boleh ya, silakan. Oke, jadi saya tekan N, jangan lupa di sini posisinya saya rubah agak begini ya, seperti itu ya posisinya. Ceritanya begini teman, ceritanya. Terus kemudian teman-teman bisa menambahkan lagi di bagian lantainya nanti bawah ya. Jadi di bagian lantai, jadi saya kepengen buat kayak taruhlah plan kali ya. Saya matikan dulu. Oke, saya add mesh plan. Jadi buat lantai, lantai di atas ternyata. Oke, saya besarkan kayak gini aja. Nah, itu dia. Oke, kayak gini, kira-kira begitu. Nah, setelah sampai di sini teman-teman, ini boleh kelihatan kesannya kayak tenggelam lah atau enggak ya, silakan. Ini bebas sesuai kebutuhan. Lighting banyak banget ini. Saya hapus dulu deh. Saya hapus dulu. Nah, lightingnya saya matikan semua, jadi tidak ada lighting. Dan ini mungkin saya seleksi tapi agak sedikit ngambang ceritanya gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau dari sisi kamera, ini saya tekan kamera, saya matikan N-nya, saya matikan. Oke, terus saya kembali ke sini.
gitu ya ceritanya ya, kayak gini ceritanya nanti ya, ceritanya doang. Oke, jadinya kayak gini nanti posisinya, dan saya coba untuk proses kayak gini aja. Terus kemudian teman-teman tinggal dicoba, ini boleh diputar arah untuk si ini juga boleh, bebas kemanapun sesuai kebutuhan. Terus dibesarin juga boleh. Oke, kemudian teman-teman ini biarkan tenggelam. Nah sekarang pertanyaannya adalah ketika saya coba untuk ngasih teksturnya, saya klik di sini ya. Oke, oke, jadinya kayak gini teman-teman ya. Ini dikarenakan masih pakai biasa, dan saya mencoba untuk mungkin saya tambahkan pakai yang ini dia teman-teman, pakai yang namanya adalah final render. Oke, saat ini belum ada apa-apa ya. Kalau untuk tekstur lantainya untuk si lautnya ini, saran saya teman-teman boleh klik di bagian yang ini, pilihnya ocean ya. Oke, nanti tinggal dibuka matanya tuh, nah ada kelihatan ya. Jadi saya menggunakan yang pertama yang ini ya, by James Midland ya, tinggal tempel di bagian lantainya. Nah ini udah dapat teman-teman, udah dapat ya seperti itu, dan ini boleh di close, dan teman-teman boleh kesini langsung. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman pengen mengontrol besar reak ini ya, gelombangnya, teman-teman boleh ke bagian sini, dan teman klik di bagian si bagian lantainya, dan teman-teman boleh cek di bagian ini ya, ini dia ya. Di sini diganti, ini defaultnya 2. Kalau saran saya supaya tidak berat, saya klik di sini, saya blok, saya kasih 0, mungkin 8 kali ya, 8 aja deh. Oke, baru saya hidupkan lagi ya, seperti ini, biarkan saja. Ini udah mendingan ya. Oke, setelah sampai di sini udah jadi, lalu teman-teman boleh ke bagian final render. Dan di bagian final render kalian boleh ke bagian yang namanya, ini lightingnya belum terlihat dikarenakan belum ada lighting, belum ada cahaya alam. Nah teman-teman boleh ini klik keluar ya, klik di sini di word, dan di sini pilihnya adalah sky texture ya. Nah itu dia sky texture teman-teman, dan ini sky texture ini tampilnya akan seperti ini. Terus kemudian teman-teman boleh mencoba untuk ke render, di sini pilihnya adalah cycles. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjut ke render, ini kan agak berat ya teman-teman, ini kembalikan ke Eevee lagi aja, tidak apa-apa. Ketika kita kembalikan ke Eevee kembali, ini kan terlalu berat ya untuk objeknya. Saran saya teman-teman coba disembunyikan dulu, kira-kira bagian yang plainnya disembunyikan dulu. Oke, terus kemudian ini juga disembunyikan, ini di blok aja nggak apa-apa, tidak perlu di blok saja. Oke, kemudian tekan H keyboard, nah itu sembunyi, dan saya konsentrasi cukup di satu objek saja teman-teman yang ada di sini untuk memastikan kira-kira cahayanya seperti apa. Nah untuk render teman-teman, nanti ketika kita menggunakan yang namanya adalah cycles ya, saran saya, jadi teman-teman klik di sini nanti ya. Kalau ketika saya menggunakan cycles memang belum terlihat ya, jangan klik di sini, ini akan berat sekali teman-teman. Jadi teman-teman boleh untuk resolusi maksimalnya di sini kan 1000 nih, tadinya 1024 kalau nggak salah ya, ini dirubah menjadi jadi sekitar, biar tidak berat, saran saya dikasih 500 saja. Nah itu dia. Oke, nanti kalkulasinya tidak terlalu berat. Nah selanjutnya baru kondisi di cycles, dan kita kembali ke sini. Untuk apa teman-teman? Jadi ketika saya klik yang ada di sini, nanti biar tidak berat. Oke teman-teman, jadi ini tadi menggunakan 100, jadi menggunakan 500, jadi seperti ini ya. Nah setelah sampai di sini, kalau memang terasa masih berat, boleh dikasih kira-kira 100 saja untuk sementara waktu ya. Oke, biarkan saja. Terus kemudian teman-teman nanti boleh ke bagian yang ada di sini, dan teman-teman boleh mencoba untuk bermain di bagian sun elevation sama rotasi. Jadi rotasi ini untuk mengatur bahwa cahayanya seperti apa ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau memang mau dihilangkan sementara waktu untuk yang backgroundnya boleh transparan. Nah kita konsentrasi di bagian objeknya ya teman-teman ya. Terus kemudian kita masih ke bagian yang ada di sini, dan kemudian teman-teman boleh mencoba untuk konsentrasi di bagian wordnya, dan di bagian word ini ada namanya sun elevationnya. Ini boleh dimainkan, cahaya juga bisa diatur sesuai kebutuhan, kira-kira maunya arahnya kemana, gitu ya arahnya.
Oke, kalau memang masih terasa berat, teman-teman boleh mematikan pohon-pohonnya. Mungkin ini yang membuat dia berat, dan teman-teman boleh bermain di bagian sun. Ini dia, boleh dimainkan ya. Kira-kira arahnya kemana terangnya, saya kebutuhan. Nah, saya butuh cahaya sampai di sini misalkan. Contohnya, kurang lebih kayak gitu ya, itu lebih aman. Nah, setelah sampai sini sudah dapat, baru teman-teman boleh bisa mengaktifkan semua dengan kondisi kita masih di render di kamera. Lalu teman-teman boleh coba tekan di keyboard ya, Alt H ya. Oke, setelah kalian lihat bahwa sudah di Alt H ya, jadi artinya ditampilkan semua. Jangan lupa untuk yang transparan juga dimatikan, jadi tidak transparan dan kita diakses kembali secara sempurna kayak gini hasilnya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah kita lihat hasilnya kayak gini, ini cahaya terlalu kuat, jadi ini kondisi masih terang ya. Teman dimainkan di bagian kekuatannya di sini. Jadi ada namanya sun intensity. Oke, ini nilainya saya kasih 0,04. Oke teman-teman, hasilnya akan seperti ini. Jadi teman-teman nanti tinggal mengeksplor secara pribadi dan settingannya di bagian sun elevation dan sun rotation. Kalau di sini saya ingin rubah misalkan nilainya lebih rendah lagi, silakan. Misalkan sekitar mungkin dirubah jadi kayak 10 dan sebagainya. Tinggal teman-teman atur aja di sini ya. Tinggal kalian rubah sesuai kebutuhan. Oke, di sini saya ganti 10 saja. Oke teman-teman, jadi itulah ketika kita menurunkan nilai sun elevation jadi 10 atau bahkan lebih rendah. Jadi di area yang di bawah ini ada shadow-shadownya, jadi akan lebih kelihatan. Jadi kalau sun intensity itu buat terang di sini, terus kemudian kalau sun rotation ini arahnya kemana yang kita inginkan ya. Tapi kekuatannya adalah di bagian sun intensity. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu dengan materi yang berbeda di session berikutnya.